semua, pada TM11 ini aku mau bahas tentang yuk langsung aja check it out. Human capital atau modal manusia. Human capital adalah aset berharga bagi keberlangsungan dan kemajuan bisnis. Human capital atau HC adalah modal manusia yang bermanfaat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, yang kedua, perilaku, yang ketiga, usaha, yang keempat, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Apa sajakah yang termasuk human capital? Beberapa contoh yang termasuk dalam human capital adalah yang pertama, keterampilan. Keterampilan dalam human capital merujuk pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu yang berguna untuk menjalankan tugas dan pekerjaan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keterampilan ini didapat melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, pengalaman kerja, atau hanya dengan keahlian yang dimiliki sejak lahir. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam human capital. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang membantu individu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. Individu yang memiliki pendidikan yang baik cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas dapat memberikan nilai tambah dalam human capital, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Kreativitas dalam human capital tidak hanya berkaitan dengan profesi yang berhubungan dengan seni atau desain, tetapi juga berlaku pada bidang-bidang seperti manajemen, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Lalu kepribadian, kesehatan yang baik, dan karakter moral. Kepribadian yang baik dapat membantu individu membentuk hubungan yang baik dengan rekan kerja, klien, dan mitra bisnis. Hal ini penting untuk menjalin koneksi sosial yang kuat dan dapat meningkatkan produktivitas dalam mengerjakan suatu tugas. Kesehatan yang baik. Karyawan yang sehat cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dan dapat bekerja dengan lebih efisien. Selain itu, karyawan yang sehat juga dapat meningkatkan kehadiran di tempat kerja, serta perusahaan dapat memperoleh manfaat dari memperhitungkan resiko yang dapat terjadi jika karyawan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Karakter moral yang kuat dapat membantu individu dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan di dalam perusahaan. Karyawan yang memiliki karakter moral yang baik dianggap dapat dipercaya dan diharapkan selalu tercipta nilai kejujuran dan integritas dalam setiap kerjasama atau pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah pengalaman. Pengalaman yang luas dapat membantu karyawan dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah dan dalam mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Karyawan yang memiliki pengalaman luas diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan ide-ide yang inovatif dan solusi yang kreatif. Kemudian, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama adalah activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Lalu yang kedua adalah fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi pengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi.
Yang terakhir, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja.